Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Zilansyah dengan NIM 22050200034, program studi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang reformasi administrasi publik. Baiklah, saya akan menyampaikan materinya. Reformasi. Kata reformasi itu berasal dari bahasa asing, yaitu reformation dari bahasa Inggris atau reformati dari bahasa Belanda. Kata dasar reformation itu berasal dari kata reform yang berarti membentuk. Sedangkan reform berasal dari kata form yang berarti bentuk atau membentuk. Konsepsi dasar reformasi adalah melakukan perubahan, perbaikan, penataan, dan pengaturan secara komprehensif dan sistematik terhadap banyak hal, terutama yang berkaitan dengan pimpinan dan kepemimpinan, serta sistem bernegara, berorganisasi, dan berpemerintahan. Selanjutnya yaitu reformasi juga bisa diartikan sebagai proses perubahan dari kondisi lama menuju ke kondisi yang baru dikehendaki, yaitu menurut Abidin. Sedangkan menurut pendapat Wibawa adalah gerakan untuk mengubah bentuk dan perilaku suatu tatanan karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien, tidak bersih, dan tidak demokratis. Dari beberapa pendapat pengertian reformasi tadi dapat suatu kesimpulan bahwa proses reformasi ini bermula sebagai akibat dari adanya kesenjangan yang luas antara aspirasi dan keinginan masyarakat dengan kenyataan yang ada, berbeda dengan revolusi. Ketika kesenjangan tidak mungkin lagi dijembatani sehingga menimbulkan gejolak perubahan yang dapat menjungkir balikan landasan berpikir yang ada. Sedangkan reformasi jelas tidak memerlukan timbulnya perombakan secara menyeluruh. Namun karena perubahan itu tadi semua bagi bidang kehidupan, sehingga reformasi yang sering dipandang sebagai sebuah revolusi. Selanjutnya yaitu di antara faktor-faktor tersebut adalah tingkat kesadaran masyarakat akan hak-hak demokrasi, konsep dan ide yang terkandung dalam reformasi, serta kepemimpinan yang ide yang baik dan diterima bermasyarakat. Secara umum, tujuan reformasi administrasi publik diklarifikasikan ke dalam 6 kelompok dan 3 bersifat intra-administrasi yang ditujukan untuk menyempurnakan administrasi internal, dan 3 lagi berkenan dengan peran masyarakat di dalam sistem administrasi. Dan ini dia 3 tujuan internal reformasi administrasi publik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada efisiensi administrasi. Maksud dari efisiensi administrasi ini adalah arti penghematan uang yang dapat dicapai melalui penyederhanaan formulir, perubahan prosedur, dan penghitungan duplikasi dan kegiatan organisasi yang lain. Selanjutnya yaitu ada penghapusan. Maksud dari penghapusan ini adalah penyakit administrasi seperti korupsi, pilih kasih, dan sistem teman dalam sistem politik dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada pengenalan dan penggalakan sistem merit, pemakaian PPBS, pemerasan data melalui sistem informasi yang otomatis, peningkatan penggunaan pengetahuan ilmiah, dan lain-lain. Sedangkan 3 tujuan lain yang berkaitan dengan masyarakat adalah yaitu yang pertama, menyesuaikan sistem administrasi terhadap peningkatan
keluhan masyarakat. Dan yang kedua yaitu mengubah pembagian pekerjaan antar sistem administrasi dan sistem politik. Seperti misalnya kita itu meningkatkan otonomi profesional dari sistem administrasi dan meningkatkan pengaruhnya pada suatu kebijakan. Yang kedua yaitu mengubah hubungan antara sistem administrasi dan penduduk. Misalnya kita melalui relokasi pusat-pusat kekuasaan atau sentralisasi versus desentralisasi, demokratis, dan lain-lain. Setelah kita membahas itu, selanjutnya kita masuk kepada strategi reformasi terhadap administrasi publik menurut Abidin. Yang pertama yaitu peningkatan kemampuan birokrasi agar kita itu mampu mewujudkan kebijakan yang normatif menjadi kenyataan di lapangan. Hal ini bisa kita lakukan melalui perbaikan institusi publik, perbaikan prosedur pelayanan, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur. Yang kedua yaitu perbaikan prosedur dan pelaksanaan kekayaan negara dengan mendahulukan kepentingan publik, keselamatan kekayaan negara, dan kebenaran secara hukum. Dan yang ketiga yaitu penempatan pejabat publik melalui kriteria dan prosedur terbuka dengan menempatkan persyaratan ketaatan, kejujuran, dan keahlian sebagai syarat pokok. Sedangkan reformasi administrasi sendiri menurut Abidin yaitu dilakukan melalui yaitu yang pertama perubahan paradigma. Perubahan paradigma administrasi publik yaitu seperti yang telah disebutkan. Yang pertama yaitu orientasi ekonomi administrasi publik cenderung mengabaikan nilai-nilai sosial. Sementara orientasi sosial yang berlebihan mempersulit penilaian mengenai kinerja keberhasilan. Karena itu, dalam perubahan paradigma itu diupayakan adanya keseimbangan antara dua orientasi itu. Dan yang kedua menurut Abidin yaitu menempatkan peran administrasi publik secara profesional sehingga administrasi publik mendapat tempat sebagai salah satu sarana pokok dalam merealisasikan program reformasi. Kesan yang salah tentang administrasi publik harus dihilangkan melalui penyebaran informasi yang benar dan luas. Untuk itu perlu diupayakan lebih banyak lagi buku-buku tentang administrasi publik yang harus diterbitkan, baik yang sudah ditulis oleh penulis dalam negeri maupun dengan memperbanyak masuknya buku-buku administrasi publik yang baru dari luar negeri. Selanjutnya, sedangkan menurut penulis, strategi yang mutlak dilakukan bagi reformasi administrasi publik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada kelembagaan. Kelembagaan ini merupakan hal pertama yang harus kita reformasi. Ini dikarenakan di dalam organisasi struktur merupakan salah satu hal krusial. Karena dengan struktur organisasi merupakan kerangka yang dipergunakan sebagai tata aliran proses bagaimana kultur kita bisa diterapkan dan diwujudkan. Di samping struktur, ada lagi faktor kultur di dalam organisasi. Kultur merupakan perpaduan tata nilai, kepercayaan, dan kebiasaan yang diyakini kebenarannya untuk diperjuangkan. Dengan kultur ini akan terbentuk suatu boundary yang membedakan sebuah lembaga dengan lembaga yang lainnya. Dan yang kedua yaitu ketatalaksanaan. Ketatalaksanaan ini menyangkut tentang sistem dan prosedur, yaitu suatu upaya untuk menyempurnakan sistem dengan prosedur dari berbagai dimensi pekerjaan yang ada.
Salah satu upaya yang dilakukan dengan membuat standar operation procedure atau SOP yang memadai bagi semua aktivitas atau pekerja. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Maksud dari sumber daya ini adalah permasalahan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang pelik. Hal ini diawali dari munculnya angka kelebihan pegawai sehingga terkadang tidak diperlukan oleh organisasi. Di sisi lain kita mengalami kekurangan pegawai yang kompetensinya dibutuhkan organisasi. Di sisi lain yaitu rasio sumber daya manusia aparatur jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang tidak seimbang. Di samping itu, pendidikan dan pelatihan pada masing-masing jenjang jabatan, keterampilan, prasarana, dan sarana kerja yang tersedia serta tingkatan kesejahteraan. Hal ini adalah berhubungan dengan sempitnya lapangan kerja dan rendahnya pendapatan masyarakat serta pengaruh budaya masa lampau yang feodalistis. Banyak aparat daerah yang lebih menghayati dirinya sebagai pejabat daripada pelayan publik. Strategi-strategi yang ada ini hendaknya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga kita jangan sampai melaksanakan reformasi sekedarnya dan lebih cenderung bersifat status quo, tetapi reformasi yang menyuruh tanpa mendapat pengaruh. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi bisa kita simpulkan yaitu reformasi administrasi publik itu merupakan suatu upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana dari segala aspek kehidupan, yaitu terutama aspek penyelenggaraan administrasi sehingga dapat mencapai tujuan secara rasional. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan reformasi ini tidaklah dapat dikatakan sangat singkat, tetapi membutuhkan waktu juga yang sangat lama. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Ilham Dansyah dengan NIM 205020034, program studi Ilmu Administrasi Negara. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.